Jika Anda pikir Anda mengenal keluarga Anda, mungkin Anda tidak mengenalnya. Saya sendiri tidak. Dan pada hari saya mengetahui kebenaran itu, saya terbaring di dasar tebing dengan tulang-tulang saya retak seperti kayu tua, dan rasa darah di mulut saya. Sementara putra saya sendiri berdiri di atas saya, siap menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Nama saya Hilda, saya berusia 60 tahun. Dan apa yang akan saya ceritakan kepada Anda adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya ucapkan dengan lantang, bahkan kepada diri saya sendiri. 3 hari yang lalu, putra saya, Damien, dan istrinya, Melissa, mencoba membunuh saya dan suami saya, Henry, saat acara yang seharusnya menjadi pendakian keluarga. Bahkan sebelum tubuh kami menyentuh batu, saya sudah memahami fakta terpenting dalam hidup saya. Keluarga saya tidak pernah seperti yang saya bayangkan, dan kebenaran telah bersembunyi di rumah saya selama 25 tahun, seperti hantu yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Saya berharap kisah ini dimulai seperti tragedi biasa, dengan peringatan yang saya abaikan, atau argumen yang mengisyaratkan bahaya. Ternyata tidak. Semuanya dimulai dengan kehidupan yang tenang yang tampak indah dari luar selama 40 tahun. Henry dan saya membangun apa yang kami pikir sebagai rumah yang kokoh dan sederhana. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di mana pagi hari beraroma kopi dan serutan kayu tua dari bengkel pertukangan. Henry, saya mengajar di sekolah dasar dan pulang setiap sore, dengan cerita tentang anak-anak yang berperilaku buruk atau mengejutkan saya dengan kebaikan. Tangan Henry selalu bernoda serbuk gergaji saat ia membentuk furnitur yang dikagumi orang-orang karena keindahan dan ketepatannya. Kami adalah pasangan yang diasumsikan semua orang akan menghabiskan masa pensiun mereka dengan berkebun dan memanjakan cucu-cucu. Kami membesarkan 2 anak laki-laki. Richard, yang tertua, adalah titik terang di rumah. Damien lebih pendiam, lebih sulit dibaca, tetapi dia tetap milikku. Setiap hari Minggu, kami berkumpul untuk makan di sekitar meja kayu ek yang diukir Henry saat kami pertama kali menikah. Richard akan berbagi rencana untuk sekolah teknik, sementara Damien menata piringnya, menghindari apapun yang membutuhkan lebih dari beberapa kata. Melihat ke belakang, keheningan itu terasa seperti peringatan yang tak pernah saya pahami. Ketika Richard meninggal di usia 20, dunia terbelah di bawah kaki saya. Polisi mengklaim itu kecelakaan, jatuh dalam kegelapan di dekat jurang di luar kota. Aku percaya itu, karena mempercayai hal lain akan menghancurkanku. Damien nyaris tak bereaksi. Ia membuatku resah saat itu dan ngeri sekarang. Setelah pemakaman, ia berubah menjadi putra yang sempurna. Suka menolong sopan, penuh perhatian, penampilan yang begitu meyakinkan, hingga aku salah mengira itu kesedihan. Bertahun-tahun berlalu, Damien menikahi Melissa, seorang wanita yang bisa menipu siapapun dengan kemanisannya. Mereka dikaruniai 2 anak dan membangun kembali citra keluarga yang harmonis. Kami merayakan ulang tahun. Kami memasak makan malam liburan. Mereka memeluk kami. Mereka memanggil kami ibu dan ayah. Dan aku percaya, setiap kebohongan yang mereka berikan padaku, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai ketika Henry dan aku memutuskan untuk merevisi surat wasiat kami. Dengan rumah kami, tanah warisanku dan tabungan seumur hidup, kami memiliki hampir $200.000 untuk diwariskan. Damien mendesak lebih keras daripada siapapun agar kami menyelesaikannya. Dia berbicara dengan nada yang terasa salah, seperti sedang berlatih dialog. Bu, ayah, kalian harus membereskan urusan kalian. Itu tindakan yang bertanggung jawab. Melissa ikut bergabung dengan sentuhan lembut, dan senyum hangat yang kini membuatku merinding. Setiap kalimat yang ia lontarkan, terdengar mendukung, tetapi mengandung nada perhitungan yang tersirat. Mereka bersikeras agar kami menunjuk mereka sebagai ahli waris utama kami. Mereka bersikeras agar mereka yang mengurus semuanya. Mereka bersikeras agar kami perlu mengalihkan kuasa demi keselamatan kami sendiri. Itu adalah tekanan yang tersembunyi di balik kesopanan, dan aku merasakan sesuatu yang gelap di baliknya. Bahkan sebelum aku sempat menjelaskan alasannya, tekanan itu terus menumpuk hingga terasa, seperti seseorang mencekik leher kami dengan tali. Adikku, Harriet, adalah orang pertama yang berani mengatakan sesuatu yang terlalu takut untuk kupikirkan. Mengapa Damien begitu ingin mengendalikan uangmu? Dia punya bisnis sendiri. Dia atau setidaknya begitulah katanya. Keterus-terangannya membuatku terluka. Aku langsung menghadapi Damien, dan topeng itu terlepas untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Ada sesuatu yang dingin di matanya, tatapan yang tak pernah kulihat dengan jelas, karena aku tak pernah membiarkan diriku mengakuinya. Tatapan yang mengingatkanku pada pemakaman Richard dan kesunyian di wajah Damien hari itu. Malam itu aku dan Henry berdebat, bukan karena dia tidak setuju,
tetapi karena dia takut dengan apa yang mungkin terungkap oleh pertanyaan-pertanyaanku. Dan ketakutan itu akhirnya memaksanya untuk mengakui kebenaran yang telah dikuburnya selama 25 tahun. Kematian Richard bukanlah kecelakaan, Henry telah melihat. Mereka berdebat di punggung bukit malam itu. Richard punya bukti bahwa Damien telah mencuri dari keluarga kami. Bukan uang receh. Bukan kesalahan. Pencurian sistematis selama berbulan-bulan. Richard mengkonfrontasinya. Damien membentak. Terjadilah pergulatan. Henry tiba tepat setelah Richard jatuh. Damien memohon padanya untuk melindunginya. Dia mengaku itu kecelakaan. Henry mempercayainya atau memaksakan diri. Karena alternatifnya terlalu mengerikan untuk diterima seorang ayah. Dia menyimpan rahasia itu selama 25 tahun. Dan Damien menyadari dia punya kaki tangan, menyadari dia punya perisai seumur hidup. Dia tidak membayar apapun. Dia terus mencuri. Dia terus memanipulasi. Dan akhirnya dia menikahi seseorang yang persis seperti dirinya. Ketika Henry akhirnya mengakui kebenarannya, dunia di dalam dadaku runtuh. Setiap ingatan terdistorsi. Setiap makan malam keluarga terasa beracun. Setiap senyum yang pernah Damien berikan padaku, terasa seperti pisau yang ditekan ringan ke tenggorokanku. Kemudian kebenaran terakhir terungkap. Damien terpuruk secara finansial. Bisnisnya kolaps. Dia berutang lebih dari $100.000. Melissa tahu segalanya dan mendorong setiap percakapan yang manipulatif. Kebaikan mereka bukanlah kebaikan. Itu adalah strategi. Dan tiba-tiba, semuanya cocok. Tekanan untuk menjual rumah. Urgensi seputar polis asuransi. Dorongan untuk mendapatkan surat kuasa. Itu bukan panduan. Itu adalah persiapan. Mereka ingin kematian kami terlihat alami. Dan mereka ingin dokumennya bersih. Jadi ketika Damien menelepon untuk mengundang kami mendaki gunung dalam rangka ulang tahun pernikahan kami, maknanya jelas. Itu adalah undangan untuk eksekusi kami sendiri. Henry dan aku berpura-pura menerima. Kami butuh bukti. Dia menyetel ponselnya untuk merekam. Dia menulis surat untuk adik perempuan saya. Kami membuat rencana bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk kebenaran pada hari pendakian. Damien dan Melissa bertingkah seperti pengantin baru yang bahagia mengajak orang tua mereka bertualang kecil di alam terbuka. Mereka membawa perbekalan. Mereka menunjukkan pohon dan bunga. Mereka bercanda. Dan mereka membimbing kami langsung menuju jurang setinggi 90 kaki yang telah mereka pilih. Saya merasakan mata mereka terus mengawasi kami. Damien berjalan di belakang kami untuk mengendalikan momen. Melissa mencari tempat yang tepat di depan. Ketika dia menunjuk ke jalan setapak yang mengarah ke tebing dengan pemandangan yang sempurna, saya tahu kami telah mencapai lokasi yang telah mereka cari sebelumnya. Mereka mengatur segalanya seperti pemotretan. Tersin berdiri di sini, sedikit lebih jauh ke belakang. Satu langkah lagi. Biarkan lembah terlihat di belakangmu. Dan ketika kami berada tepat di tempat yang mereka butuhkan, mereka menghentikan aksinya. Ini foto terakhirmu. Dorongan itu datang sedetik kemudian. Henry meraih pergelangan tangan Damien dan menariknya ke depan dalam satu aksi perlawanan terakhir. Kami berempat jatuh bersama. Sebuah jalinan pengkhianatan, kepanikan, dan gravitasi. Aku menghantam batu itu begitu keras, hingga pandanganku memutih. Rasa sakit merobek tulang rusukku. Aku merasakan darah. Aku menunggu kematian. Namun kemudian aku mendengar suara Henry, parau namun masih terasa. Hilda, jangan bergerak, pura-pura mati. Dan di sanalah kisah ini benar-benar dimulai.